DPRD Jawa Tengah sangat layak untuk memakzulkan Ganjar Pranowo yang masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden PDI Perjuangan. Pasalnya, Ganjar dinilai lebih mengedepankan kepentingan pencapresannya dengan melakukan safari politik ke sejumlah daerah ketimbang menyelesaikan persoalan terkini di Jawa Tengah di mana ada 15 desa di Kabupaten Demak yang terendam banjir. Safari politik Ganjar sebagai bakal capres patut mendapatkan respon dari DPRD Jateng karena telah mengabaikan tanggung jawab sebagai gubernur. Ada baiknya ia segera didesak mundur atau dimakzulkan. Syarat pemakzulan Ganjar Pranowo dari jabatan Gubernur Jawa Tengah sudah cukup dan memenuhi syarat. Lantaran Ganjar sudah abai terhadap musibah yang menimpa warganya. Dalam hal ini banjirop di Demak. Ganjar justru memprioritaskan kepentingan pribadinya sebagai baca pres dari PDIP dengan gencar safari politik ke berbagai daerah. Ganjar dinilai telah memenuhi unsur lalai dan tidak penuhi tugas sebagai gubernur. Selain itu, masyarakat juga menyoroti safari politik Ganjar dengan kepala desa se-Jawa Barat. Belusukan Ganjar Pranowo ke wilayah kekuasaan Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil dengan mengabaikan banjirop di Demak sangat tidak elok. Sikap semena-mena Ganjar bisa saja menjadi imbas dari pembiaran dari presiden. Bahkan ia dianggap anak emas. Untuk itu, tidak ada pilihan kecuali mendesak Ganjar tidak lagi menjabat Gubernur Jawa Tengah. Itu akan jauh lebih terhormat. Ganjar Pranowo belakangan memang sibuk safari politik ke sejumlah titik di Jakarta hingga Bandung setelah dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDIP beberapa waktu lalu. Padahal, ia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Untuk diketahui, bisa lebih luas, cuma saya ingatkan tidak dikorupsi. Pesan betul, jangan korupsi. Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. hanya orang dengan nyali ciut dan takut kalah bertanding secara fair yang menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu 2024. Jika ingin pragmatis, memang yang paling mudah untuk memenangkan kontestasi secara curang. Tidak dapat dipungkiri, mesti menggunakan cara-cara pendekatan kepada penguasa, yakni presiden yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga instrumen pemerintah. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Presiden aktif bukan penentu tunggal dalam menentukan kemenangan kandidat dalam kontestasi Capres atau Cawapres 2024 mendatang, namun juga bergantung pada kandidat yang akan diusung. Hanya orang-orang yang pikirannya picik dan mengandalkan kecurangan yang berharap kepada intervensi presiden aktif untuk memenangkan Pilpres 2024. Padahal, cara-cara tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika dan konstitusi. Karena tugas presiden bukan untuk mengintervensi apakah memberikan dukungan kepada kandidat manapun. Tugas presiden adalah harus memastikan pelaksanaan pemilu benar-benar jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini yang juga berlaku kepada Ganjar Pranowo. Bahkan saat kunjungan Ganjar Pranowo ke Jawa Barat, ia tampil dalam halal bihalal kepala desa se-Jawa Barat.
Hal itu yang membuat netizen semakin gerak dengan cara-cara yang tidak etis. Apalagi Ganjar Pranowo seperti melangkahi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai pemilik daerah. Kontan saja postingan Ganjar tersebut menjadi perbincangan warganet. Tidak sedikit yang memandang negatif cara kampanye Ganjar. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Inilah teman-teman yang menjadi ujung tombak pembangunan negara kita. Kepala desa dengan kesadaran peran itu, maka banyak sekali inovasi yang lahir dari desa, dan itulah kunci kemakmuran rakyat kita. Alhamdulillah bisa berbagi inspirasi dan belajar banyak hal dengan teman-teman kepala desa se-Jawa Barat, terutama bagaimana mengoptimalkan potensi desa sebagaimana yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah. Sehat-sehat selalu teman-teman. Tetap jaga integritas dan beri pelayanan terbaik kepada saudara kita." Kontan saja postingan tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Apalagi desa-desa di Jawa Tengah belum makmur. Seperti rezim hybrid, ia memposting sebuah video dengan menuliskan, "Maaf Pak Ganjar Pranowo, saya mau tanya, Bapak ini gubernur Jawa Tengah apa gubernur Jawa Barat atau YouTuber?" Hal apa yang menonjol yang telah dikerjakan oleh Bapak selaku Gubernur Jawa Tengah yang sudah 2 periode ya, dan sudah terlihat hasilnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kerukunan di tengah keberagaman. Gampang saja Pak. Setiap ada perayaan hari besar agama saya hadir. Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu. Ternyata. Maka followernya akan banyak. Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya, ini hal kecil aja. Orang ibadah, satu musola, satu kapel. Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah. Itu hanya saya posting aja. Itu ternyata luar biasa. Dan itu ternyata viral Bapak Ibu. Sederhana kan? Tapi kalau Bapak Ibu follow IG saya, mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber. Ya. Yang ekstrakurikulernya jadi gubernur gitu aja. Sebenarnya saya YouTuber gitu. Kemudian TXT dari nggak jelas, dari desa juara, Indonesia juara menjadi desa baik, Indonesia tangguh. Dikomentari oleh MJ, "Bang udah bang." David Irmansyah, "Lupa boten offsetan jenengan." Kemudian Anto Suro, "Pak Ganjar KTP mana? Rezim hybrid KTP saya hilang." Kemudian Jack, "Nopo sampun gantos dados gubernur Jawa Barat to Pak?" Kemudian ditanggapi oleh Sukaryo, "Rapopo ben pindah kono." Netizen MJ, "Aku sih positif thinking aja, mungkin maksud beliau Jawa Tengah, typo atau salah cetak spanduk itu." Cecep Majid, "Lain gubernur urang nu, diundang malah gubernur nutea aya prestasinya, itu teh kepala desa Jawa Tengah sanes." Rezim hybrid menanggapi, "Punten Pak tos alih fungsi." Nandi ID, "Lah kok iso nyasar Pak?" Kemudian Kopi Kamek memberikan komentar sambil menyertakan sebuah video. Laude Umar Bonte. Saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Kebetulan saya juga namanya Laude Basir, ya putra Sulawesi Tenggara, ya kebetulan lahir di Maluku. Sebagai Ketua Umum DPP KMPI, Beliau kan mengatasnamakan Ketua Umum DPP KMPI. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Yang sangat rasis seperti ini, memalukan lah semua. Etika keilmuan itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna daripada ilmunya itu sendiri. Wah, ya dia menimbulkan bibit-bibit ya, yang menjadi perjuangan kita selama ini adalah merangkai persatuan kebangsaan kan gitu ya. Jangan lukai lah nilai-nilai kebangsaan gitu. Ini juga membuktikan ya bahwa Pak Ganjar ini nggak cukup juga memberikan contoh yang baik dan benar kepada relawan. Masa yang seperti ini yang kita mau pilih di lingkup internal, lingkup kecil saja. Ya kalau saya sebagai pendukung salah satu calon, katakanlah Mas Anies, kita jaga itu marwah itu gitu, bertutur kata, bersikap, berbuat, berpikir, ya kita harus cerminkan. Inilah jalan Boy Lewat Jatiwetan, rusak parah. Ini ada lagi truk guling. Nah ini truk gulingnya sih. Kemudian bukan pendukung capres gagal, ngurusin wilayah sendiri aja nggak pecos, malah Ganjar Pranowo sibuk kampanye capres. Hancur republik ini kalau sampai yang terpilih.
Kemudian Fendi Gucci mentweet dengan sebuah video, "Beresi dulu daerahmu, nih loncat pagar pula." Usai melihat jalan rusak di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada kerusakan jalan di daerahnya. Alhasil, warganet langsung beramai-ramai melaporkan kondisi jalan rusak di daerahnya. Salah satu akun Twitter terverifikasi @themythIsBack melaporkan jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah. Nah lo, Jawa Tengah bukannya gubernur yang sering upload medsos ya? Kok bisa? Terdapat 2 video yang diunggah. Pada video pertama terlihat beberapa truk dan bus sedang melewati jalan Pantura Juwana Pati, Jawa Tengah. Nampak kondisi jalan yang rusak parah membuat kendaraan harus berhati-hati untuk melewatinya. Dan video kedua memperlihatkan warga Puncel Pati yang tengah berdemonstrasi terkait jalan rusak di wilayahnya. Demonya harus di medsos kali ya biar kedengeran? Atau harus undang presiden ke lokasi? Bagaimana gubernurnya? Kenapa harus jauh? Kemudian Monica, "Jangan lupa daerah sendiri Pak," sambil menyertakan sebuah screenshot dari sebuah media. "Demak diterjang banjir, Ganjar malah asik kampanye di Bandung." Kemudian Didi, "Kepala Desa sejabar, kapasitas sampean sebagai apa? Sampean mewakili Pak Ridwan Kamil kah? Ndaki-ndaki bicara tentang inovasi, lah tanggung jawab sampean aja, sampean kesampingkan kok. Banjirop rendam jalur Pantura di Sayung Demak, lalin tersendat 7 km, Solo Pos." Parah sekali kau, dulu Ganjar Pranowo ngaku suka nonton film porno, kini ditunjuk sebagai capres PDIP. Bukan pendukung capres gagal, bahaya kalau sampai Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden. Bakalan banyak rakyat Indonesia yang akan mengalami gangguan jiwa. Sambil menyertakan sebuah screenshot dari media, 25% warga Jateng alami gangguan jiwa ringan.